Udah, Kak. Oke, eh, kita langsung mulai aja ya. Teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung di pertemuan kedua kali ini. Eh, kita langsung mulai aja ya, Fatya. Ada continuous tense. Sebelumnya, teman-teman udah ada yang tahu continuous tense itu apa? Mungkin bisa uh, di-share atau nyalain mic-nya. Coba, siapa yang tahu? Visi mungkin Kak, uh, bisa open mic Kak. Mungkin uh, lagi nggak bisa open mic kali ya. Oke, kita langsung aja. Ya. Jadi continuous tense ini ada 4 pola. Yang pertama itu ada present continuous tense, ada past continuous tense, dan future continuous tense, sama past future continuous tense. Nah, yang pertama ada present continuous tense. Nah, present continuous tense ini digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung dalam waktu tertentu masih sekarang. Nah, to be yang digunakan sekaligus dari ciri-ciri present continuous tense yang paling mudah untuk dikenali itu adalah penggunaan be, is, am, atau are yang diikuti dengan penggunaan verb in. Jadi ciri-ciri dari tense ini adalah penggunaan verb in, tapi nggak semua verb 1 plus in itu adalah. Suara aku nggak lancar ya? Putus-putus ya? Di aku rada putus-putus, Kak. Tapi nggak tahu di tempat yang lain. Di teman-teman yang lain. Oh, ya. Jadi, aduh, bagaimana? Jadi penggunaan to be ini adalah is am are sekaligus menjadi ciri-ciri dari present continuous tense yang memang paling mudah dikenali. Selain penggunaan verb 1 dan in, present continuous maksudnya selain ciri-ciri dari verb 1 plus in. Nah, tapi nggak semua verb 1 plus ini adalah present continuous. Gitu. Oke, kita lanjut. Ada rumus dari present continuous tense. Ada 3 bentuk dari present continuous tense. Yang pertama ada bentuk positif, yaitu rumusnya ada subject plus to be, to-be-nya tadi is am are plus verb 1 plus in. Nah, di sini saya masukin contohnya. Contohnya itu adalah my mother is cooking right now. Jadi kalau misalkan kita cocokin rumusnya, subjeknya itu ada my mother, to-be-nya pakai is karena satunya tunggal, maka penggunaan to-be-nya adalah is. Itu verb satunya itu cook karena plus ini jadi menjadi cooking ya. Now itu hanya tambahan untuk keterangan waktunya. Untuk menggambarkan atau menjelaskan kalau ini adalah kalimat present. Lalu yang selanjutnya ada bentuk negatif, masih sama. Bentuk rumusnya ada subject plus to be-nya masih sama is am are, tapi untuk bentuk negatif ini dia menggunakan not. Lalu menggunakan verb 1 plus in lagi. Kalau dilihat ke contohnya, di sini ada contohnya, saya masukkan my mother not cooking right now. Nah, kalau dilihat sama kayak tadi, subjeknya my mother, to-be-nya itu is karena tunggal, verb 1 plus in, jadi cooking, tapi ada penggunaan not di sini, sorry. Is ada penggunaan not untuk menunjukkan dia kalimat negatif,
Lalu ada verb 1 cook plus in jadi cooking dan keterangan waktu presentnya right now. Untuk kalimat integratif atau kalimat tanyanya di sini yang tadinya subjek di depan ditukar posisi jadi posisi to be yang di depan. Jadi rumusnya adalah to be is am atau are plus subject plus verb 1 plus in. Contohnya is my mother cooking right now. Jadi to be-nya di depan, subjeknya setelah to be. Gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Iya Kak, mungkin lanjut dulu. Oke. Untuk penggunaannya, present continuous tense ini bisa digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Contohnya pada kalimat di sini saya masukkan it is snowing and I am sitting near the fireplace to warm me up. Sekarang sedang turun salju dan saya sedang duduk di dekat perhatian untuk menghangatkan saya. Nah, berarti salju dan aksi duduk yang dilakukan oleh si subjek ini itu sudah terjadi sebelum si subjek ini berbicara, berlangsung selama subjek ini berbicara dan mungkin masih akan terjadi setelah subjek ini selesai berbicara gitu. Tapi dibatasi waktunya tidak untuk waktu yang terlalu lama, hanya sekitaran pada waktu si subjeknya ini berbicara. Gitu. Lalu untuk penggunaan yang kedua ada untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Contohnya pada kalimat this month Nana is taking English class. Jadi Nana mengambil kelas bahasa Inggris pada bulan ini. Nah, aksi si Nana mengambil kelas bahasa Inggris ini kan terjadi di sekitar waktu pembicaraan. Bedanya sama future, nanti ada future akan dijelaskan juga, tapi di sini saya mau bahas dulu bedanya kalimat di contoh ini, this month ini sama future itu adalah kalau future itu dia waktunya spesifik. Tapi kalau misalkan di kalimat ini, this month, itu kan dia nggak spesifik, bisa aja bulan ini udah terjadi kemarin atau malah belum terjadi gitu. Jadi kalau bedanya future ini dia waktunya itu spesifik, tapi kalau present ini waktunya hanya di sekitaran si subjek berbicara dan nggak spesifik waktunya kapan gitu. Untuk penggunaan yang ketiga, untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Contohnya kalimat they are spending their holiday in Tokyo next week. Mereka akan menghabiskan liburan mereka di Tokyo minggu depan. Nah, dan sebentar. Nah ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Ya, penggunaan yang ketiga ini untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Contohnya kalimat they are spending their holiday in Tokyo next week. Gitu kan, mereka menghabiskan liburan mereka di Tokyo minggu depan. Nah, berarti rencana liburan mereka di Tokyo ini pada minggu depan ini kan bagian kemungkinan besar akan terjadi. Nah, balik lagi bedanya sama future apa? Karena sama-sama kalau dilihat ini tuh pakai keterangan waktu untuk future. Tapi kenapa ini masuknya ke present continuous? Karena dia pakai di sini nggak ada will. Jadi kalau future itu kan nanti dia ada pakai will, tapi kalau di present dia nggak pakai will. Dan ini dia nggak di sini dia bisa lihat nggak ada will dan dia masih pakai to be are yang tadi itu menjadi ciri-ciri untuk
sampai sini ada yang mau nanya? Ya, bagi teman-teman yang ada pertanyaan, mungkin bisa open mic atau nggak bisa open mic, bisa ditulis di kolom chat. Mungkin udah ngerti semua kali ya. Lanjut aja ya. Selanjutnya kita masuk ke past continuous tense. Jadi di past continuous tense ini bentuk tense-nya digunakan untuk menyatakan suatu aksi yang sedang terjadi selama waktu tertentu tapi pada masa lampau. Nah, to-be-nya dan yang menjadi ciri dari past continuous tense ini adalah penggunaan was atau were dan masih diikuti dengan penggunaan verb in. Kalau tadi present kan dia pakai am atau are, kalau di past continuous tense dia pakai was atau were. Polanya, bentuknya ada 3, kayak tadi sama. Rumusnya untuk bentuk positif dia subject plus to be, dia diganti pakai was atau were, verb 1 plus in. Di sini contohnya dari was playing football yesterday. Subjeknya ini sudah was, karena was ini untuk subjek tunggal, kalau were untuk subjek jamak. Nah, lalu plus 1 ini play dan tambahnya play. Gitu. Yesterday adalah keterangan waktu untuk gitu. Untuk negatifnya dia sama, hanya ditambah not setelah to be. Jadi contohnya Danny was not playing football yesterday. Kalau untuk kalimat interrogatifnya sama seperti tadi, to be-nya ditaruh di depan dan subjek itu ditempatkan setelah to be. Itu diikuti sama penggunaan verb 1 dan Kamade, maaf. Halo Kak. Iya Kak, gimana Kak? Aku minta tolong kalau misalkan nanti Kakak tolong chat di grup bahasa Inggrisnya. Kalau misalkan nanti ada yang belum ke BC bisa bilang ya Kak. Oke, siap Kak. Karena siap aku Kak, nanti. udah bisa ke. Oke Kak. Nanti aku chat di hari grup. Oke, siap Kak. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk contoh dari kalimat interrogatifnya, was Danny playing football yesterday? Gitu. Untuk penggunaannya sama kayak tadi, untuk menunjukkan bahwa suatu aksi dimulai, berlangsung, dan selesai, tapi di masa lalu. Contohnya pada kalimat Dina was school at 7. Jadi Dina berangkat sekolah pada pukul 7. Nah, berarti ketika si Dina berangkat sekolah ini sudah berlangsung di masa lalu, terjadi di masa lalu, dan selesai di masa lalu juga. Jadi pada saat ini mungkin pada saat 7.30 atau 7.45 Dina ini sudah melakukan aksi berangkat ke sekolah lagi. Gitu. Lalu yang kedua, untuk menunjukkan bahwa suatu aksi ini terjadi terlebih dahulu dan masih langsung ketika aksi kedua terjadi. Nah, biasanya kalau ada kalimat untuk penggunaan kalimat ini biasanya itu berpasangan dengan simple past. Contohnya, ini harusnya Mrs. Tina was teaching when she was left in the class. Jadi Bu Tina ini sedang mengajar ketika si Sana tidur di kelas. Jadi peristiwa ketika Ibu Tina mengajar terjadi sebelum dan masih berlangsung ketika si Sana tertidur di kelas. Nah, jadi kedua peristiwa itu tuh sama-sama terjadi di masa lalu. Itu. Nah, pasangannya di sini kan ada pernyataan bahwa biasanya berpasangan dengan kalimat simple past. Nah, simple pastnya gimana? Simple pastnya di kalimat ini bisa dilihat ke kata when. Nah, di sana slept in the class ini kan adalah simple past.
Jadi ini musisi now musisi yang salah saat in the past. Jadi continuous past continuous tense ini ada di musisi now musisi dan simple pastnya ini ada di silent slash in the class gitu. Untuk selanjutnya penggunaan ini untuk menunjukkan bahwa dua aksi berlangsung secara bersamaan. Jadi biasanya terdapat dua bentuk past continuous dalam satu kalimat. Nah, contohnya, JJ was watching a movie while Chacha was having lunch. Sama-sama menggunakan continuous past continuous tense. JJ was watching a movie itu adalah past continuous tense, dan Chacha was having lunch juga menggunakan past continuous tense. Dan kedua peristiwa ini terjadi pada saat yang bersamaan dan di masa lalu. Gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin kalau nggak ada kita lanjut aja. Selanjutnya ada future continuous tense. Nah, future continuous tense ini adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau kejadian yang sedang berlangsung di masa depan. Nah, bentuk tense ini ditandai dengan penggunaan will atau shall be yang diikuti oleh penggunaan verb to be. Nah, sebentar ya, teman-teman. Selanjutnya ada future continuous tense ya. Tadi kita dibahas future continuous tense. Nah, kalau tadi penggunaan ciri-cirinya itu adalah penggunaan yang untuk present dia pakai is, am, atau are, yang pas dia pakai was atau were. Kalau untuk future continuous tense ini dia pakai will atau shall be. Jadi ciri-ciri yang paling mudah untuk dikenali pada future continuous tense ini adalah penggunaan will atau shall be. Nanti diikuti dengan penggunaan verb in. Polanya masih sama, bentuknya ada 3. Yang untuk rumus positifnya itu ada subject, will atau shall, plus be, plus verb 1, plus in. Contohnya, they will be going to Africa next year. Subjectnya they, kita pakai will, lalu ada be, verb 1 yaitu go, plus in, jadi going to Africa next year. Next year ini kan menunjukkan bahwa ini akan terjadi di masa depan. Lalu untuk kalimat negatifnya itu rumusnya ada subject sama will atau shall, tapi menggunakan not plus not setelah will atau shall dan sebelum be. Lalu ada verb 1 dan ada penambahan ini juga. Contohnya, they will not be going to Africa next year. Untuk interrogatifnya sama kayak tadi, subject diletakkan setelah to be. Nah ini to be-nya di depan, will atau shall di depan, lalu diikuti subject plus be plus verb 1 plus in. Jadi be-nya itu setelah subject. To will atau shall di depan, setelah will atau shall ada subject, lalu ada be, verb 1 dan in. Contohnya, will they be going to Africa next year? So, untuk penggunaannya masih sama, untuk menyatakan aksi yang akan atau sedang dilakukan pada satu waktu di masa depan dengan keterangan waktu yang spesifik.
tadi yang udah dibilang kalau present dia bisa menggunakan kata keterangan waktu untuk future, tapi nggak spesifik. Kalau future dia itu keterangan waktunya spesifik. Itu contohnya di kalimat ini, Dani will pick you up tonight at 7 p.m. Jadi Dani akan menjemput kamu malam ini jam 7. Spesifik keterangan waktunya jam 7 walaupun tidak begitu lama, waktunya tidak begitu lama dari masa si subjek ini berbicara, tapi dia spesifik akan nantinya itu jam berapa, nantinya itu kapan, itu spesifik. Itu future kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia spesifik, dia itu maksudnya ke present gitu. Lalu penggunaan yang kedua untuk menunjukkan dua kejadian waktu yang sedang berlangsung secara bersamaan di masa depan. Contohnya, I will be cooking when you come to my house tonight. Saya akan memasak ketika kamu datang ke rumahku malam ini. Jadi, dua kejadian yang sedang berlangsung secara bersamaan. Kejadian yang pertama kalau di kalimat ini kan bisa dilihat dari ketika si kamu ini datang ke rumah saya gitu. Dan kejadian satu lagi ini adalah ketika si subjek saya ini sedang memasak gitu. Jadi ada dua kejadian yang berlangsung secara bersamaan dan di masa depan. Lalu penggunaan yang ketiga mengajukan lalu untuk penggunaan yang ketiga ada untuk mengajukan pertanyaan dengan sopan dan formal untuk menyampaikan niat seseorang. Contohnya, will you be watching tomorrow? Akankah kamu menonton film denganku besok? Nah, penggunaan will atau shall ini bisa gini loh. Jadi will ini biasanya digunakan untuk menyatakan keinginan, menyatakan apa sih namanya tuh keinginan, kemauan sama ya. Lupa deh. Pokoknya kalau show itu digunakan untuk untuk hal yang lebih sopan gitu. Maksudnya untuk kita melontarkan kalimat yang lebih sopan. Itu kayak memberi saran atau pokoknya show ini bentuk lebih sopan dan real gitu. Biasanya digunakan untuk memberi saran sih. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau nanya? Enggak? Oke. Kalau nggak ada, selanjutnya. Selanjutnya ada past future continuous tense. Nah, ini agak sedikit rumit, tapi past future continuous ini nggak sesering itu digunakannya ketimbang bentuk-bentuk yang tadi, bentuk-bentuk yang sebelumnya, ketiga bentuk yang sebelumnya. Ini memang agak sedikit rumit. Jadi past future continuous tense ini adalah bentuk tense yang akan digunakan untuk menyatakan suatu aksi yang akan sedang berlangsung tapi di masa lampau. Bentuknya ini ditandai dengan penggunaan would atau should be yang masih diikuti dengan penggunaan verb in. Jadi dia akan berlangsung tapi di masa lalu. Nah, rumusnya ini untuk bentuk positifnya sama kayak tadi pakai ada subjek, lalu kalau tadi future pakai will atau shall, kalau di past future continuous ini dia pakai would atau should, masih pakai be, lalu plus verb 1 dan ditambah in. Contohnya, Tina will be watching TV at 7 p.m. last night. Nah, di sini jadi ini akan, tapi kita ngomonginnya ini di posisi masa lalu. Jadi waktu kita
kita ngomongin ini, kita berada di masa lalu yang sedang mengandaikan masa depan gitu. Di sini kan Tina akan menonton TV pada jam 7 kemarin malam gitu. Jadi kemarin malam posisinya kita ngomongin Tina akan nonton TV itu di kemarin malam, tapi ini ya, posisi kita ngomongin ini di masa lalu, tapi kita kayak akan membicarakan sesuatu yang masih akan terjadi di sini. Untuk kalimat negatifnya, yaitu rumusnya subjek, verb atau should, pakai not, lalu tambah be, tambah verb 1 dan ini. Bentar ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Untuk contoh di kalimat negatifnya, Tina would not be watching TV at 7 p.m. last night. Jadi Tina tidak akan menonton TV jam 7 kemarin malam. Gitu. Lalu untuk kalimat interrogatifnya, dia ini rumusnya kayak tadi, would atau should-nya di depan, lalu diikuti penggunaan subjek, diubah posisinya, lalu masih ditambah be, verb 1 dan e. Jadi kalau dimasukkan ke contoh kalimatnya, itu jadinya seperti would Tina watch TV at 7 p.m. last night. Untuk penggunaannya, future continuous tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan terjadi tapi di masa lampau. Contohnya, Ryan will be playing football yesterday. Ryan akan sedang bermain sepak bola kemarin. Jadi posisi kita membicarakannya itu di masa sudah bukan di masa sudah kita membicarakan itu di masa saat ini. Jadi posisinya itu, jadi posisi si kalimat ini adalah lampau gitu. Jadi Ryan akan bermain sepak bola kan kemarin. Itu kan kita ngomonginnya sudah bukan di waktu yang kemarin, sudah di masa yang pokoknya ini kejadiannya di masa lalu, kita ngomonginnya sudah nggak di masa lalu gitu. Jadi bentuk kalimatnya adalah lampau. Teman-teman kalau misalkan nanti ada yang masih bingung, tanya aja ya. Untuk yang kedua, untuk penggunaan yang kedua itu untuk mengungkapkan prediksi, dugaan atau harapan, tapi di masa lampau juga. Contohnya, di sini I wish he would be coming at 10 yesterday. Saya berharap dia akan datang pada pukul 10 kemarin. Jadi dia berharap kemarin si dia ini akan datang pada pukul 10, tapi kemarin, dan dia ngomonginnya sudah tidak di waktu yang kemarin itu. Jadi ya dia sudah tidak membicarakan posisi dia membicarakan ini sudah tidak di waktu kemarin ini. Itu penggunaan yang ketiga ini untuk menyatakan conditional sentences type 2. Conditional sentences tipe 2 ini adalah kalimat yang akan terjadi apabila syarat-syarat untuk kalimat tersebut itu bisa dipenuhi, maka dia akan terjadi. Tapi kalau tidak dipenuhi, dia nggak jadi. Tapi lebih condong ke kalimat yang sudah tidak sudah sulit untuk ditepati
ada beberapa kondisi-kondisi yang sudah tidak bisa ditepati. Jadi kemungkinan untuk kondisi itu terjadi sudah sulit gitu. Karena di sini he will be visiting Bangkok if he was health. Dia akan datang mengunjungi Bangkok jika dia sehat. Dia akan datang ke Bangkok kalau dia sehat. Tapi kan sekarang dia nggak sehat gitu. Jadi dia ada satu kondisi, misalkan dia datang ke Bangkok kalau dia sehat gitu. Kondisinya kalau dia sehat, dia akan datang ke Bangkok. Tapi kan dia harus sehat nih untuk bisa ke Bangkok. Gitu. Ini untuk menjelaskan conditional sentence kedua ya. Nah, tapi karena dia ini tidak bisa memenuhi persyaratan, yaitu dia nggak sehat karena dia sakit, maka dia tidak bisa untuk pergi ke Bangkok gitu. Jadi, karena ada satu kondisi yang tidak bisa memungkinkan dia untuk membuat satu kalimat itu terjadi, maka kalimat itu tidak terjadi gitu loh. Jadi karena dia, kalau di contoh kalimat ini, karena dia itu tidak sehat, maka dia tidak bisa pergi ke Bangkok itu. Udahnya karena ada satu kondisi yang tidak terpenuhi, maka kalimat itu tidak terjadi. Nah, lalu penggunaan yang keempat itu untuk menyatakan indirect speech dari future continuous tense. Jadi untuk menyatakan kalimat tidak langsung dari future continuous tense. Contohnya, Ian says that he will be studying for exam tonight. Jadi kalau kalimat ini jadi in future continuous tense ini berarti Ian will be studying for the exam tonight. Tapi karena ini dijadikan indirect atau kalimat tidak langsung, maka kalimat ini menjadi kalimat past future tense gitu. Karena di sini ada penggunaan di sini di case ini ada penggunaan past ya, penggunaan dari unsur simple past gitu. Itu. Sampai sini teman-teman yang mau ditanyakan, materinya sudah habis. Kalau misalkan teman-teman merasa cukup, tidak ada yang perlu ditanyakan, maka kita bisa tutup pertemuannya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa silakan. Mungkin saya kasih waktu 5 menit saja. 5 menit kalau misalkan teman-teman nggak ada yang ditanyakan, kita bisa selesai aja. Oke. Tunggu ya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, mungkin nggak bisa open mic, itu bisa diketik di kolom chat. Yuk, nggak apa-apa, mumpung di sini ada Kak Agneta, dan juga materinya kali ini tuh benar-benar menarik ya menurutku. Karena ini udah ngasih pemahaman baru, biar nggak sia-sia gitu datang kelas hampir udah mau 1 jam, ya lagi 15 menit 1 jam. Mungkin bisa ditanya-tanya seputaran materi ini, atau mungkin bisa nanya seputaran Inggris kali Kak ya juga. Ya, nanti materinya dikirim juga. Nanti ada latihan juga. Tapi mungkin dikirimnya sudah hari ini, mungkin 2 atau 3 hari ke depan baru dikirim.
Ada yang mau nanya kali ya, Kak? Udah ngerti semua kayaknya. Iya deh, kayaknya Kak, kayaknya teman-temannya udah pada ngerti, mungkin nggak apa-apa. Mungkin nggak ada pertanyaan dulu Kak dari teman-teman. Kalau gitu, tutup aja kan, Kak? Dari Kak Arneta udah nggak ada materi yang disampaikan lagi Kak, udah cukup. Itu sih materinya Materinya udah. nanti dibagi di grup WA. Ya, nanti dikirim 2 atau 3 hari. Ada modulnya nanti gitu. Gak beda jauh sih, tapi ada lebih lengkap lah. Tapi kalau misalkan ada yang mau ditanyain sekarang, nggak apa-apa. Tanyain aja kalau nanti misalkan dijawab, kali jawab sekarang. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi Kak dari teman-temannya. Ya, mungkin cukup sekian materi kali ini. Tapi sebelum itu mungkin bisa kita capture dulu kali Kak ya. Ya, buat teman-teman yang bisa open camnya bentar ya, biar bisa juga lihat wajah-wajah dari teman-teman. Ini suaraku kedengar nggak ya? Sinyalnya ada. Ya udah yuk, mungkin bisa kita capture dulu kali ya. 1, 2, 3. Sekian materi kali ini. Terima kasih buat Kak Agneta yang udah nyempetin waktunya buat berbagi materinya sama kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyempetin waktu buat datang di kelas kali ini. Selamat beraktivitas kembali dan sekian dari saya selaku moderator untuk acara ini. Terima kasih. Sampai jumpa di next class ya. Bye-bye.